presentasi pokoknya hari ini kelompok ini akan membahas terkait yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu memahami teknik penilaian. Adapun susunan presentasi kami yaitu satu, presentator pertama yang akan dijelaskan oleh Aldrin Pratibia dengan NPM 231004148, dan presentator kedua yaitu Siti Aisyah dengan NPM 231004177, dan presentator terakhir dengan saya sendiri Hila Liatul Zulfa NPM 231004118. Baik, langsung saja kita mulai dengan presentator pertama. Kepada Aldrin Pratibia, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldrin Pratibia Hendriko dengan NPM 231004148. Saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik penelitian dan tujuannya. Yang pertama, pengertian teknik penelitian. Teknik penelitian adalah cara atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pencapaian peserta didik. Teknik ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditetapkan dalam tujuan pembelajaran. Dengan kata lain, teknik penelitian merupakan alat atau prosedur sistematis untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik melalui berbagai bentuk kegiatan baik tes maupun non-tes. Oke, selanjutnya tujuan teknik penilaian. Tujuan utama penggunaan teknik penilaian adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua, menentukan keberhasilan program pembelajaran dan efektivitas metode pembelajaran. Yang ketiga, menentukan nilai akhir atau kelulusan siswa secara objektif. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar dengan memberikan gambaran kemajuan yang dicapai. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kesulitan belajar siswa sehingga guru dapat memberikan bantuan yang tepat. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator kedua untuk menjelaskan jenis-jenis teknik penilaian dan contohnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teknik penilaian. Sebelum kita melanjutkan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Husna dengan NPM 2314177 dari Prodi Pendidikan Matematika 2023A. Di sini terdapat beberapa jenis-jenis penilaian. Yang pertama, penilaian formatif. Kemudian ada penilaian sumatif, penilaian penempatan, dan yang terakhir adalah penilaian diagnostik. Nah, penilaian formatif ini penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Fungsi utama dari penilaian ini adalah sebagai dasar untuk mengubah dan memodifikasi proses pembelajaran selanjutnya agar lebih efektif dan efisien. Penilaian ini mencakup seluruh indikator yang terdapat dalam tujuan pembelajaran, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Selanjutnya adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang telah dicapai peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran dalam satu semester atau di akhir tahun pembelajaran. Nah, penilaian ini dilakukan dalam rentan waktu yang relatif lama, misalnya setiap 3, 6, atau 12 bulan, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik mempertahankan keterampilan dan pengetahuan yang telah diperoleh selama proses pembelajaran. Penilaian penempatan adalah penilaian yang dilakukan untuk menentukan posisi atau level peserta didik saat memulai program pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menghasilkan data yang menjadi dasar dalam menempatkan peserta didik sesuai dengan kemampuan awalnya. Waktu pelaksanaan tes penempatan dilakukan sebelum program pembelajaran dimulai, agar guru dapat menyesuaikan strategi, pendekatan, dan materi dengan kebutuhan peserta didik.
Selanjutnya adalah penilaian diagnostik. Nah, penilaian diagnostik ini adalah proses penilaian yang bertujuan untuk mengetahui keadaan belajar peserta didik secara mendalam. Fungsi utama dari penilaian diagnostik ini adalah untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaran. Waktu pelaksanaan penilaian ini bersifat fleksibel, yaitu dilakukan sesuai kebutuhan, terutama ketika guru atau lembaga pendidikan mendeteksi adanya permasalahan dalam proses belajar peserta didik. Kemudian terdapat bentuk-bentuk penilaian. Nah, di sini terdapat 3 bentuk penilaian. Yang pertama adalah tes tertulis, kemudian tes lisan, dan yang terakhir tes praktik. Nah, yang pertama untuk tes tertulis. Tes tertulis ini merupakan metode penilaian yang dilakukan melalui tulisan, di mana peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan dengan memberikan argumen atau penjelasan singkat. Seperti peserta didik dapat mengerjakan pilihan ganda atau uraian yang telah diberikan oleh pendidik. Untuk bentuk penilaian yang kedua yaitu tes lisan. Tes lisan ini merupakan metode penilaian di mana peserta didik dapat menjawab secara langsung menggunakan bahasa lisan melalui tanya jawab antara pendidik dan peserta didik. Contohnya seperti wawancara antara pendidik dan peserta didik. Biasanya peserta didik akan menjawab menggunakan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan yang telah diberikan oleh pendidik. Untuk bentuk penilaian yang terakhir yaitu tes praktik atau bisa disebut dengan tes perbuatan, yaitu teks yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Tes praktik ini sebagai suatu teknik evaluasi yang banyak digunakan hampir setiap mata pelajaran seperti olahraga, bahasa, kesenian, dan lain sebagainya. Tes praktik ini dapat dilakukan secara berkelompok dan individual. Tes praktik ini dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh peserta didik, termasuk juga keterampilan dan ketepatan menyelesaikan suatu pekerjaan, kecepatan, serta kemampuan merencanakan suatu pekerjaan dan juga mengidentifikasi suatu peranti seperti komputer. Nah, sekian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Hilania Tanbunta sebagai presentator ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan penilaian, tips agar penilaian berjalan efektif, serta kesimpulan dari materi teknik penilaian. Cara memahami teknik penilaian. Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh guru adalah menentukan tujuan penilaian. Yang mana tujuan ini penting agar guru tahu kemampuan apa yang ingin diukur, apakah aspek pengetahuan, keterampilan, atau sikap siswa. Contohnya, kalau ingin menilai pemahaman konsep, guru bisa menggunakan tes tertulis atau lisan. Namun, kalau ingin menilai keterampilan praktik, tentu teknik yang dipilih akan berbeda. Langkah kedua yaitu memilih teknik penilaian yang sesuai. Seorang guru perlu menyusun teknik dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Misalnya, dalam pelajaran matematika, guru bisa menilai kemampuan menghitung dengan tes. Tes itu bisa tertulis, sedangkan kemampuan presentasi atau kerja kelompok bisa dinilai dengan cara observasi. Langkah yang ketiga yaitu menyusun instrumen penilaian. Instrumen ini bisa berupa soal, lembaran observasi, rubrik penilaian, atau format wawancara. Yang penting, instrumen harus jelas, sesuai tujuan dan mudah dipahami oleh guru maupun siswa.
Langkah keempat yaitu melaksanakan penilaian. Dalam melaksanakan penilaian ini, tidak hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tetapi juga selama proses belajar berlangsung. Dengan begitu, guru bisa melihat perkembangan siswa secara berkelanjutan. Langkah yang kelima yaitu menganalisis hasil penelitian. Guru perlu melihat data hasil belajar siswa untuk mengetahui siapa yang sudah mencapai kompetensi dan siapa yang masih memerlukan bimbingan tambahan. Dan cara yang terakhir yaitu memberikan umpan balik kepada mahasiswa. Maksudnya itu gimana? Umpan balik yang dilakukan agar siswa tahu di mana letak kelebihannya dan apa yang masih harus diperbaiki. Nah, dari situ pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan motivasi siswa untuk terus berkembang. Selanjutnya yaitu tips agar penilaian efektif. Agar penilaian berjalan dengan baik, ada beberapa tips yang bisa dilakukan oleh guru. Salah satunya yaitu menggunakan beragam teknik penilaian, agar hasil menyeluruh tidak hanya dari satu sisi. Yang kedua yaitu sesuai instrumen dengan kompetensi dasar. Memastikan instrumen penelitian sudah sesuai dengan KD dan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu menggunakan rubrik yang objektif dan jelas, yang mana penilaian bersifat objektif dan adil. Selanjutnya yaitu memberikan umpan balik yang membangun, supaya siswa termotivasi untuk memperbaiki hasil belajarnya. Yang kelima yaitu lakukan penilaian secara berkesinambungan atau berkelanjutan, yang mana tidak hanya di akhir pembelajaran, tapi juga dilakukan selama proses berlangsung. Dan yang terakhir yaitu catat hasil penilaian secara teratur, agar guru bisa melihat perkembangan setiap siswa dari waktu ke waktu. Dengan cara dan tips tersebut, penilaian tidak hanya berfungsi untuk memberikan nilai, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Nah, teman-teman, setelah kita membahas materi memahami teknik penilaian, tentu kita perlu mengetahui inti dari semua pembahasan ini. Untuk itu, saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari materi ini. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa teknik penilaian adalah cara guru untuk mengetahui sejauh mana siswa mencapai tujuan pembelajaran. Ada dua jenis teknik penilaian, yaitu tes dan non-tes. Pelaksanaan penilaian yaitu harus dilakukan secara objektif, adil, valid, dan berkelanjutan. Tujuan dari melakukan teknik penilaian ini yaitu bukan hanya memberikan sebuah angka, melainkan membantu siswa mengenali kemampuan dirinya dan memperbaiki proses belajar ke arah yang lebih baik. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator berterima kasih kepada para presentator yang telah menjelaskan, memaparkan materi hari ini. Semoga materi tentang teknik penilaian bisa menambah wawasan kita, terutama bagi calon pendidik yang nantinya akan terjun langsung ke dunia pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.